Ketika panjenengan sudah terpilih gitu ya, lalu banyak orang itu yang cukup meragukan. Betul. Opo iso Yai Hadim iki memang? Ketika kita terpilih, itu di PCNO tidak kita temukan satu pun sertifikat. Lah, ini saya mendengar rumor Yai. Kok katanya Yai Hadim itu mendukung salah satu capres ABC. Yai Hadim itu berafiliasi kepada salah satu parpol tertentu. Kalau ada orang itu bermain-main dari sisi tatib, dalam artian untuk melegalkan keluar dari jalur atap, tak kick. Lebih mirip seperti yang itu. Tugas kita itu mencari, menarik, mengumpulkan, mengakuisisi. Bahkan dalam tanda kutip kasar, ya merampas. Jenengan siap dicalonkan ketua PCNU, Gus? Matur nuwun rawuhnya Yai di studio kami, Gus Dulo sudah meluangkan waktu. Kita pagi-pagi kumpul. Pripun kabarnya Yai? Alhamdulillah istiqomah Sehat, dalam iman, Alhamdulillah. kebaikan. Gus Dulo, sehat Gus? Benar tutup ini ya sehat. Sehat. Oke. Ini mau mengulas terkait dengan panjenengan dulu sebelum menjadi ketua PCNU, lalu hingga perjalanan sampai ke sini. Nah, kalau tidak salah, Sien berangkatnya saking LDNU. LDNU, betul. Oke. Panjenengan menjadi ketua PCNU itu kan hampir satu periode, ya. Betul. Tepatnya Bulan 11 tanggal 29 itu akhir SK saya. akhir SK. Oke. Dulu dilantik tahun 2018. 2018. Akhir juga, gitu. oke. Wah, berarti nanti habisnya di bulan November. Betul. Terus ya. Oke. Nah, kira-kira plus minusnya nopo ya selama menjabat kurang lebih dari satu periode nih? Kalau ditanya plus minusnya itu tentu ada. Tapi kalau kita merujuk pada al-ajru bi qadri ta'ab, tentunya yang ada hanya plusnya saja. Jadi minusnya tidak ada. Betul nonton minus ya. Ya, karena sudah terkemas menjadi kemasan-kemasan khidmah gitu. Walaupun toh hati ini agak merana dengan adanya perjalanan kita, tapi itu kan sebuah proses. Dan proses itu lebih indah daripada endingnya. Gitu. Jadi seperti itu. Memang ketika kita menjadi ketua apapun di masa yang sekarang ini, medsos yang sudah luar biasa, digital dan lain sebagainya yang serba cepat, tidak seperti dulu. Belum ada Android, belum ada HP, mungkin sebuah pimpinan itu mungkin tidak terlalu vulgar, tidak terlalu terbuka lebar. Tapi sekarang zamannya sudah medsos yang serba canggih, maka kepemimpinan apapun, baik di organisasi maupun di luar organisasi, akan bisa terbuka dengan betul-betul terbuka dan transparan. Apalagi kita di pimpinan itu ketika ada tul hitam maka akan lebih nampak sekali. Kita tidak bertanya tentang progres nih karena terlalu panjang. Kita semua tahu bahwa PCNU khususnya Kabupaten Mojokerto itu prestasinya itu kan sudah masyhur gitu, bahwa semua tahu. Tapi kira-kira apa ya harapannya yang belum terwujud selama
hampir 1 periode ini. Jadi sebetulnya banyak, Mas. Saya panggil Mas saja nggih, jenengan nggih. Mriki sing yai namung jenengan. Oke. Jadi saya setelah dilantik 2018 itu memang ada program-program yang kita sepakati di Muskar pertama, kemudian Muskar kedua, kemarin di Pondok Nuris Pungging kita evaluasi perjalanan kami di pengurusan kami ini. Tentunya walaupun toh sudah banyak yang kita capai, tapi juga banyak sekali yang belum kita capai. Terutama adalah di bidang pendidikan, kemudian di bidang kegiatan yang mengkanter ideologi-ideologi yang baru. Ini pun perlu untuk disempurnakan. Yang paling menonjol kekurangan untuk program ke depan adalah di pendidikan. Di pendidikan. Karena belum satu pun yang kita capai, baik pembrandingan masalah sekolah unggulan. Kita tahu bahwasanya Minhum ini telah mendirikan beberapa sekolah unggulan yang gerakan tentunya harus kita lawan dengan gerakan. Nggak boleh gerakan kita hentikan dengan emosi, nggak boleh. Gerakan harus kita lawan dengan gerakan. Itu pun PJNU belum satu pun pembrandingan sekolah unggulan di Mojokerto. Kemudian masalah perguruan tinggi. Ini pun kita masih proses. Ini sudah beberapa kali kita mengadakan rapat untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi yang memang milik pure PJNU. Wa'ama yang lain alhamdulillah di dalam segi infrastruktur Mas, mulai saya dilantik itu bisa dilihat dari foto-foto kantor PJNU yang lama. Ini casingnya panjenengan sudah melihat. Pertama yang kita benahi adalah pemappingan. Setelah pemappingan kemudian ada masjid dan MCK-nya. Kemudian ada pembangunan BLK, kemudian ada pembangunan 3 tingkat di bawah di belakang PJNU itu. Kemudian kita merenov aula yang luar biasa ketika Yai Marzuki Mustamar ada seminar Falakiyah internasional yang narasumbernya dari Thailand kemarin. Beliau menyatakan satu-satunya kantor yang istimewa adalah kantor PJNU Kabupaten Mojokerto. Saya perlu tepuk tangan. Itu yang hanya tahadus bin nikmah. Kemudian sekarang kita membangun pagar. Yang kita buat nanti PJNU seperti istana gitu Mas. Dulu saya ingat sekali Kiai, ketika panjenengan sudah terpilih gitu ya. Lalu banyak orang itu yang cukup meragukan. Betul. Opo iso ya Adin iki memang. Wonge cilik, keceluk sogeh ya enggak. Tiba-tiba lalu bikin istana yang segede itu di kantor PJNU. Itu saya dulu sempat ragu juga. Tapi karena yang sepuh-sepuh itu kemudian sudah merekomendasi, maka wah ini pasti bagus ke depan. Dan alhamdulillah kita bisa melihat semua hasilnya gitu. Jangankan panjenengan ragu, saya sendiri saja ragu. Makanya ketika saya itu terpilih, kemudian banyak dari kiai-kiai ataupun teman-teman yang meragukan pada diri saya pun istilahnya itu hati tidak mangkal Mas, karena memang kenyataannya pun seperti ini. Kecuali saya merasa bisa, karena memang saya sendiri ragu gitu. Apa bisa saya memimpin PJNU?
Sampai nyun sewu ada yang bilang ini nanti kalau berhubungan dengan pemerintah bagaimana, kemudian berhubungan dengan instansi terkait itu bagaimana, kemudian bagaimana cara menyelesaikan sakinah. Itu banyak sekali yang bilang kepada saya atas ragu-ragu beliau-beliau itu. Alhamdulillah saya jawab, loh jenengan ragu ya? Apalagi saya. Saya saja juga ragu. Tapi alhamdulillah kan tentunya tidak boleh kita jawab dengan kata-kata. Tapi kita jawab dengan real dan nyata. Gitu. Kiai, ini kan kita masuk di tahun politik ya. Meskipun Pilpres itu masih diadakan setahun lagi gitu lah, atau setahun lebih. Tapi mesin politik itu sudah nyala dari awal tahun kemarin ya, dan sudah panas. Sementara kita kan tahu bahwa NU itu kan sebuah kapal besar kan begitu kan, yang punya penumpang dari latar belakang yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, tapi tetap tujuannya satu ya, mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Lah, dari latar belakang ini, kita kira wajar bahwa NU itu kemudian dalam tanda kutip sering digoda oleh kepentingan politik praktis. Nah, apalagi para petualang politik melihat kader dan simpatisan NU itu sebagai ceruk elektoral yang sangat potensial, atau dalam bahasa Jawanya betting gitu ya. Betul. Enak betting ya. Maka Wong NU paham kalau kita maka NU sering dipolitisasi dan diseret-seret masuk ke dalam dinamika kekuasaan. Lah, ini saya mendengar rumor ya. Kok katanya Yai Hadim itu mendukung salah satu capres ABC. Yai Hadim itu berafiliasi kepada salah satu parpol tertentu. Nah, itu gimana Kiai? Kebenarannya bagaimana itu? Ini yang harus ada tabayun, Mas. Kita tahu bahwasanya NU sejak tahun 1984 muktamar di Situbondo, insya Allah muktamar yang ke-27 insya Allah itu kan kembali ke khitoh. Tetap NU adalah tidak politik praktis, tapi politiknya NU adalah politik kebangsaan dan kerakyatan. Itu yang harus kita pegang betul itu. Toh sampai sekarang belum ada nasakh. Belum ada nasakh mansuh itu. Tetap khitoh itu masih berjalan, belum ada perubahan. Secara organisasi itu harus betul-betul kita buat untuk referensi. Jangan sampai NU ini ibarat kapal diseret-seret ke sana kemarin sehingga tidak sampai ke dermaga akhirnya. Keseret ke selatan, ke utara ini. Padahal tujuan kita itu nyampainya NU itu ke dermaga. Apa? Kita tahu bahwasanya lambang di NU ada bumi yang dilingkari oleh Nahdlatul Ulama. Yang melingkari bumi adalah dot di situ. Dot artinya adalah domun, untuk merangkul semua pihak untuk perdamaian dunia, kan gitu. Lah ya, sehingga kalau NU ini ditarik-tarik ke politik praktis, tentunya nggak elok lah, nggak elok. Toh khitoh itu sudah tegas di situ. Makanya untuk berita-berita yang miring seperti itu mestinya harus ada tabayun, ada pengkanteran. Tetap di dalam masalah organisasi tetap kita referensinya adalah khitoh. Wa amma individunya tidak pakai bahasanya itu tidak pakai nama PCNU, tidak pakai embel-embel organisasi, monggo. Umpamanya Gusdullah kampanye salah satu partai, monggo, itu hak beliau, tapi harus atribut NU ini harus dilepas gitu.
begitu pula ketika ada pengurus NU ataupun PJNU di Mojokerto ini yang pakai atribut NU dalam kampanye, ini tentunya harus ada semacam SP. Karena apa? Karena kita menyimpang dari hitoh itu. Dan memang sudah ada beberapa daerah itu yang dalam tanda kutip kena takzir oleh PBNU ya. Seperti itu. Lah, kemarin yang terjadi mungkin yang beredar di video ini sebetulnya kita menyelamatkan NU. Pada waktu itu ngapunten ini saya buka untuk tabayun supaya tidak terjadi pemberitaan yang liar. Pada waktu itu ada agenda yang semestinya itu diletakkan di kantor PJNU. Itu insya Allah 2,5 tahun yang lalu, awal-awal kok itu. Kemudian beberapa masukan pun saya terima, alhamdulillah. Akhirnya tidak jadilah itu di kantor NU. Akhirnya kita tarik, di tempat saya saja, di pondok saya. Monggo kalau di pondok saya, monggo, dan di situ tidak ada satupun atribut NU yang dipasang di pondok saya. Itu akhirnya terselenggara di dalamnya Kiai. Di pondok saya, karena memang kita ingin menyelamatkan, jangan digunakan di kantor PJNU. Ini tentunya nggak boleh kita menyalahi aturan. Monggo kalau di tempat saya monggo. Karena pada saat itu pembatalan itu hanya 2 hari. 2 hari, selang 2 hari sebelum ada acara itu. Lah, tentunya ngapunten tidak mengurangi penghormatan saya kepada salah satu partai. Kita ikramud duyuf tentunya disunahkan di agama kita. Mungkin itu ya penyebabnya yang kemudian menjadi hater panjenengan itu. Betul. Langsung cepat menyimpulkan. Kita kan semua punya hater gitu. Jangankan Kiai Adim, Kanjeng Nabi saja haternya banyak. Seperti itu. Pecinta tersembunyi. Jadi peristiwa itu terjadi karena kita ingin menyelamatkan kantor PJNU supaya tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yang sehingga kita letakkan di pondok pesantren pada saat itu. Wa amma pemberitaan yang lain ini tentunya harus ada tabayun. Akan tetapi kan tidak ada tabayun di situ, langsung di-share gitu aja. Lah, atas nama PJNU tentunya kita tidak akan bawa-bawa itu. Akan tetapi atas nama pribadi karena ketamunan seorang tamu harusnya kita menyesuaikan dan ikramud duyuf di situ. Kebetulan saya pun tidak tahu pada saat itu kok ada gerakan Nahdiyin Bersatu atau gimana itu yang Gawagis itu mengatasnamakan, tapi mengatasnamakan Gawagis yang di situ adalah terjadi yang namanya kesepakatan, ataupun bisa dikatakan istilah pendukungan pada salah satu capres. Itu tentunya berita ini harus dipilah-pilahkan, mana organisasi, mana itu sohibul bed sebagai istilahnya sohibul bed yang baik harus ikramud duyuf. Itu seperti itu. Ini kan Kiai Adim menjabat kurang lebih tinggal 6 bulan ya, Kiai? Betul, 6 bulan. Ini apakah sudah dipersiapkan konvercapnya ya? Alhamdulillah kemarin Gus Dullah yang menjadi ketua. Begini Mas, alhamdulillah kemarin itu setelah saya mengikuti MKNU di Surabaya, ada beberapa ketua PJNU yang ikut kan pada saat itu. Saya tanya,
banyak pertanyaan saya diantaranya adalah siapa yang tenggene panjenengan. Saya pada saat itu bertanya ke PCNO Lamongan, kemudian bertanya ke PCNO Gresik, bertanya di PCNO Sidoarjo. Itu yang paling pantas untuk memimpin menjadi ketua konferensi itu siapa? Di antaranya kriterianya ini. Kemudian diambilkan dari lain apa enggak? Enggak. Tapi dari wakil-wakil panjenengan yang istilahnya itu netral. Kemudian spesifik juga pertanyaan saya itu yang sebaiknya sekretaris apa wakil kula pas? Sebaiknya adalah wakil panjenengan pas. Wakil ketua. Setelah saya pulang dari MK itu pun sepertinya ada feeling sopo, Gusdullah. Jadi kemarin itu rapatnya itu enggak pakai kita itu musyawarah, tapi langsung saya menunjuk Gusdullah dan alhamdulillah semuanya para kiai baik dari jajaran Tanfid maupun Surya niku semuanya oke Gusdullah gitu nggih. Tapi ketua Konvercap itu boleh mencalonkan ya? Boleh dicalonkan. Dan beliau atau jangan-jangan ini Gusdullah memang spesifik wes aku wae ketua Konvercapnya biar tidak dicalonkan. Pas jenengan berarti feelingnya itu pas jenengan. Oke. Saya ini sudah kenal Gusdullah dari kecil. Wah, ini akal liciknya sudah pasti main. Wah, aku gak licik, Mek. Aku letet. Ketika Gusdullah itu saya tunjuk ngapunten, kan diberikan hak untuk bicara. Inilah pandainya Yai Hadim. Seperti itu. Saya ditunjuk menjadi ketua konferensi berarti saya nggak bisa mencalonkan. Tapi sebetulnya tidak, Mas. Ngapunten, saya buka saja. Saya kan tadi panjenengan sudah bilang kan, basic saya sebelum menjadi PCNU kan di LDNU. Dan ngapunten, dulu sepertinya nggak ada keinginan untuk naik ke PCNU. Hanya seperti air mengalir aja. Saya lagi asik di dunia dakwah, kita bisa masuk ke Lapas 2B Mojokerto, bahkan ten Medaeng. Saya pun punya jadwal di Medaeng Surabaya karena kasih binadiknya yang namanya Pak Duha dulu bertugas di Lapas 2B Mojokerto, pindah ke Medaeng, kita diangkat ke sana. Akan tetapi yaitu air mengalir. Pada saat itu para kiai-kiai muda ini sowan ten kene Mbah Yai Husain. Ternyata Mbah Yai Husain pun Gus Hadim takiti lah. Ini nih yang repot, Mas. Jadi saya itu hanya nadong barokah mawon. Enggak bisa kita itu mengelak kalau memang para masyayikh kiai-kiai sepuh itu sudah menunjuk. Itu namanya su'ul adab kalau kita mengelak. Tapi siap dicalonkan kembali ya? Masalah siap enggak siap gini, Mas. NU itu kan bukan jabatan kalau menurut saya. Ini tapi adalah amanah. Amanah sebuah khidmah yang tentunya di situ harus diniati dengan ibadah. Ketika para kiai itu sudah menunjuk, berarti kita harus siap. Ya, Akan tapi ketika para kiai itu sudah tidak menunjuk, maka pun kita harus tahu diri, tahu posisi dan tahu rai. Ini kadang-kadang yang kita tidak punya. Ya. Saya mau ke Gusdullah ini, ketua Konvercapnya ini. Kira-kira kapan Gus penyelenggaraan Konvercap? Sudah ada gambaran tanggal, bulan? Ya, soal tanggal itu ya tetap istilahnya itu nanti minta petunjuk ke PB dulu. Cuman kan reng-rengan pasti ada karena masa berlaku SK-nya kepengurusan saat ini berakhir di November akhir, berarti ya sedianya itu biasanya 1 bulan sebelumnya itu sudah konver. Betul. Jadi mungkin di akhir-akhir Oktober atau mundur ya di awal-awal November.
Nanti istilahnya itu kita minta petunjuk dulu kepada BB lah, kira-kira tanggal mana yang paling baik. Tapi ya tetap karena kita sendiri juga punya sesepuh, jadi dari sesepuh itu nanti kita mohon untuk ngistikharoi dulu tanggal mana yang paling aman. Bahasa saya aman itu ya maslahah, kondusif. Karena memang tantangan konver ini saya menganggap dua sisi mata pedang, dalam artian ini pasti viral karena kita dijepit di tengah tahun politik. Dijepit di tengah tahun politik. Apalagi kita konver ini didahului oleh konver dari saudara kita, dari kota. Jadi mau tidak mau nanti penyelenggaraan kota ini akan menjadi tolok ukur kabupaten. Kota itu sepertinya bulan Mei. Nah, makanya itu masih sepertinya Mei sih. apa Juni? Ya nggak tahu. Sampai wong kota kok nggak ngerti. Malah tak balik ini ya tagak konfer. Mas Sauki ini bukan kota, Mojokerto Gus, Mojokerto saja. Saya lebih senang dikatakan Mojokerto Raya. Loh, lah makanya ini kan istilahnya saudara, bukan saudara, ini saudara identik saja lah saya katakan seperti itu. Jadi karena sama-sama Mojokerto nanti pasti ya kita minta tidak minta pun pasti akan ada yang namanya benchmarking gitu loh. Benchmarking. Jadi istilahnya tetaplah nyengkuyu bareng-bareng dalam artian meskipun kami kabupaten ini ya tetap memantau posisi kota dulu. Ini nanti plus minusnya akan kita telaah untuk menjadi acuan bagi konvercap yang ada di kabupaten nanti. Gus, konvercap itu kan tidak hanya memilih ketua atau struktur, melengkapi struktur. Lebih tepatnya kalau menurut jenengan, esensinya apa Gus, konvercap itu Gus? Sebenarnya lebih ke kontestasi ya. Tapi kontestasi yang lebih urgent di dalam konvercap itu kan kontestasi adab. Gitu. Istilahnya memang di sini karena saya sudah kadung ditunjuk jadi ketua konver, maka saya ingin menghidupkan kembali gaya pemilihan kepemimpinan NU di masa lalu. Jadi kontestasinya benar-benar kontestasi adab. Gitu. Jadi ya ini politiknya NU itu adalah politik adab. Gitu, politik adab. Jadi nanti sebisa mungkin friksi-friksi yang ada antara peserta satu dengan yang lain, antara kontestan satu dengan yang lain, itu diselesaikan dengan cara yang elegan, cara adab. Cara adab. Makanya saya akan membentengi nanti itu dalam artian baik dari sisi tatib maupun nanti dari sisi pengamanan maupun nanti dari sisi pemilihan, ini benar-benar yang dikedepankan adalah adab. Kan memang kita ini punya tata tertib, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada lagi yang namanya peraturan organisasi. Kadang itu dalam menjalankan memang tidak mengindahkan norma-norma dari adab. Ya enggak. Makanya pertanyaan saya sederhana Gus. Adab atau tatib? Adab. Adab ya. Makanya gini, tatib dijalankan. Nah, tatib ini akan menjadi dasar dari adab. Gitu. Kalau ada orang itu bermain-main dari sisi tatib dalam artian untuk melegalkan keluar dari jalur adab, tak kick. Percaya, salah ya aku tadi ketua nih. Saya serius. Pokoknya begini dok, patokan adab ini nanti adalah Mbak Hasim, Mbak Wahab, Mbak Bisri. Nah ini aja dulu, lalu turun ke level kedua, Mbak Akhiyat Halim. Mantarokal adab wajabah Santap. Man laisal adab bahwa kadzubab. Loh, jadi intinya nanti ini, makanya ini sekaligus juga ada ya woro-woro, ya istilahnya iklan, tapi ya sekaligus peringatan. Jangan bermain-main soal adab di konvercap. Lalu apa Gus, harapan jenengan konvercap itu capaiannya apa besok itu? Ya maslahah. Dalam artian dari awal itu memang moto yang disepakati itu adalah husnul bidayah, husnul nihayah. Diawali dengan cara yang baik, diakhiri dengan elegan. Tapi di tengah-tengahnya tetap ada motonya lagi, membangun adab, membangun peradaban. Jadi soal adab ini saya akan konsisten.
Serius, soal adab ini saya akan konsisten. Bahwa nanti terus kemudian saya MOU dengan Banser, saya MOU dengan Pagar Nusa, saya MOU dengan kepolisian. Itu memang terkait dengan masalah adab ini. Istilahnya di situ terindikasi ada orang-orang yang bermain-main soal adab. Serius, tak keluarkan dari pagar. Jenengan siap dicalonkan ketua PCNU, Gus? Apa nih? Loh, ini soal lain. Ini soal lain. Tapi ketika saya Kan katanya tadi ketua itu boleh dong dicalonkan, meskipun dia ketua Konvercap. ya untunglah ini bukan muskernas partai ya. Jadi istilahnya, saya ketua Konvercap, terus kemudian saya mengkampanyekan diri saya sendiri untuk menjadi ketua. Lu etisnya nangdi. Ini jawaban diplomatis, Gus. Bahasa Jawanya itu bulet. Lu etisnya di mana gitu loh. Saya akan khidmah untuk membangun Konvercap ini dulu sampai selesai. Masalah nanti terus kemudian orang itu kepingin saya naik gitu istilahnya. Yo harus berhadapan dengan bapak saya dulu lah. Betul, okay. Ya, karena adabnya satu. Saya yakin Yai Adhim juga punya konsep yang sama gitu loh. Betul, okay. Konsep yang sama. Kenapa ya? Ya karena kebetulan bapak saya ketua Mustasar. Jadi intinya itu di sini ya. Jadi adabnya itu masih ada yang lebih tua, maka ya harus dituakan. Nggih. Harus dituakan, dan itu nanti konsep yang akan berlaku baik dari awal pembukaan hingga nanti masa pemilihan hingga nanti pada masa penutupan. Konsepnya tetap konsep adab. Kalau jenengan tidak, saya simpulkan ya, kalau jenengan tidak bersedia untuk dicalonkan, boleh dong Gus kasih bocoran atau spill jenengan jago siapa? Maksudnya? Begitu gini. Oh enggak. Yai Adhim belum masuk hitungan saya. Ini kemarin kita pilih Gustullah itu karena beliau adalah sosok yang netral, Gus. Nggih, betul. Nggih. Yang sehingga para kiai pun serujuk semuanya, tidak ada satupun yang tidak serujuk. Dan jadi kalau panjenengan ini tanya menjago siapa, ya pasti nggak bisa jawab. Enggak ya. Ini termasuk juga untuk bikin seru karena bagaimanapun saya tidak mau mengecewakan audiens saya. Gustullah itu netral, tapi juga kadang dalam tanda kutip arogan atau bahasa Jawanya sumbundek ya. Loh, nanti sumbundek saya itu soal adab saja. Kadang-kadang malah nggak pakai sumbu, tiba-tiba meletus saja. Bukan malah ngelegitimasi saya tukang santet. Nah. Tidak Mas, memang begini. Dengan adanya adab maka terbangun peradaban. Itu panjang sudah sudah seia sekata itu. Cuman di dalam NU itu kita harus tahu bahwasanya NU pendirinya adalah para kekasih Allah. Maka pengurus-pengurus NU tentunya seperti panjenengan katakan Gustullah tadi, apakah sesuatu yang mungkin tidak diperhitungkan langsung terjadi? Itu kan seperti itu memang. Itulah NU memang. Kadang-kadang kita tidak prediksikan kemudian terjadi. Ini saya itu mengalami baru ketika saya menjabat sebagai ketua PCNU. Ternyata banyak sekali sesuatu yang di luar nalar itu terjadi. Itu terjadi. Seperti penemuan beberapa aset. Nanti insya Allah di podcast berikutnya kita ungkap. Beliau sudah membuka diri. Ini sepertinya harus ada part 2 dan seterusnya. Kemudian dana-dana yang yang kita himpun itu ketika kita membangun masjid An-Nahdlatul Al-Muttaqin di depan PCNU itu, ini ada dana-dana siluman yang kita itu nggak bisa nalar, kok bisa Brunei, kemudian Malaysia ada yang transfer ke panitia pembangunan. Ini kalau nggak sesuatu yang luar biasa ada. Inilah NU. Pendirinya adalah seorang kekasih Allah. Ketika sudah kita niat Bismillah, insya Allah pertolongan Allah itu pasti ada. Walaupun tidak nalar, gitu. Itu seperti itu. Terus ini Yai, yang saya tahu ya di PCNU Kabupaten itu kan panjenengan kan membentuk tim aset ya. Betul. Tim aset.
ini menurut saya baru di NU, atau bahkan jangan-jangan PCNU yang lain itu malah belum punya yang namanya tim aset. Ini kan secara fungsi dan tugasnya adalah mengembalikan dan melindungi aset-aset NU yang tercecer kemana-mana. Itu dulu bagaimana cerita berdirinya awal ya? Yang memotivasi untuk mendirikan tim aset itu apa? Alhamdulillah, ketika kita terpilih di tahun 2018 akhir, itu di PCNO tidak kita temukan satu pun sertifikat. Tidak punya satu pun sertifikat. Tidak ada, Mas. Tidak ada tersimpan, tidak tersimpan satu pun sertifikat. Itu di mana, itu belum tahu pada waktu itu kita. Kemudian saya dengan beberapa pengurus termasuk Gusdullah. Kalau tidak salah ketua timnya Gus. Beliau mengidolakan saya, ketua tahun. Tapi istilahnya itu tidak mengidolakan, Mas. Tapi beliaunya memang makomnya sudah di situ gitu, bahasanya itu saya lihat saya tidak di sini. Bukan berarti makomnya garesan sama orang ya. Dia berani gitu. Saya suka itu. Dan alhamdulillah setelah kita pikirkan, kita rapat sehingga kita sepakat untuk memunculkan untuk membentuk tim aset. Karena memang ngapunten Mas, ketika saya dilantik kemudian 1 minggu berikutnya beliau ketua mustasyar kita itu ke rumah bilang begini, Gus, selamatkan Sakinah gitu. Langsung secara spesifik selamatkan Sakinah. Pada saat itu seperti itu. Dan berkembanglah kemudian sampai beberapa sertifikat kita temukan, dan alhamdulillah sekarang di lemari brankas di PCNU itu ada 41 sertifikat. 41 sertifikat. Dari tahun 2018 panjenengan dilantik yang awalnya tidak ada satu pun sertifikat. Betul. Sampai sekarang punya sudah kembali ya, sudah pulang gitu kan. Betul. Menjadi 41 sertifikat. Wow. Itu sertifikat ada yang kembali, bahasanya itu memang itu milik PCNO dan juga Sakinah. Kemudian ada yang tanah-tanah yang kita beli yang baru. Kan itu ada 4 bidang tanah itu yang kita beli di selatannya PCNO. Itu pun sertifikatnya di brankas itu. Dan kemudian yang kemarin terakhir ada 7 sertifikat yang milik Sakinah yang asalnya milik perseorangan. Ini sudah kita alihkan menjadi sertifikat wakaf berbadan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi PHBNO untuk Rumah Sakit Sakinah. Ini 7 sertifikat. Itu pun sudah di brankas kita. Gus, jenengan sebagai ketua tim aset, bisa diceritakan sedikit lah gambarannya bagaimana dulu dari awalnya nggak punya sertifikat sampai menjadi 41 sertifikat itu, apakah perang fisik atau bagaimana dulu itu ceritanya? Wah, ini sebenarnya ongkar-ongkar sesuatu yang agak sedikit sensitif. Jadi, atau jangan-jangan jenengan sudah diincar orang? Kalau itu kita bakas di sisi hitam saja. Ini karena sisi terang jadi tidak perlu bakas itu dulu. Jadi gini, sebenarnya tim aset dulu itu lebih kepada usulan yang mendadak. Jadi ketika rapat, ya tim istilahnya itu seperti buntu, ini mau dipasrahkan kepada siapa terkait dengan pengurusan aset, apakah langsung menjadi tupoksinya bendahara atau misalnya kita serahkan kepada misalnya lembaga perekonomian atau tapi dari pertimbangan waktu itu kalau saya tidak salah
mengingat itu Allah yarham Yai Rois, Yai Masyul Ismail. Itu terbersit gagasan bagaimana kalau dikolaborasikan beberapa lembaga untuk menangani aset. Saya nyeletuk, kenapa mboten damel tim aset saja ya? Ada yang bertanya, cantolan hukumnya di mana? Tidak ada. Tapi kan bukan berarti tidak boleh. Gitu. Ini kan hukumnya itu bukan haram, tapi mubah. Kecuali kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa di dalam NU terkait kepengurusan ini tidak boleh ada tim aset. Ada juga yang bertanya, apakah nanti nggak bertabrakan dengan tupoksinya bendahara? Loh, enggak. Tupoksinya bendahara itu kan validator. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, gitu loh. Nah, enggak ada tupoksi kolektor. Gitu. Jadi ya nggak usah ditambah dep ya. Ini kolektor. Karena ini bukan hutang. Jadi kolektor saja. Cuma tupoksinya sama. Jadi memang kita ini lebih mirip seperti yang itu. Lebih mirip seperti yang itu. Tugas kita itu mencari, menarik, mengumpulkan, mengakuisisi. Bahkan dalam tanda kutip kasar, ya merampas. Merampas, mengambil ulang apa yang menjadi miliknya PJNU. Itu saja. Terus beliau nyeleduk itu. Nah, karena idenya dari jenengan, maka ketuanya jenengan. Menunjukkan lagi, modelnya beliau kan otoriter. Itu menurut saya keren loh Gus, karena terhitung 4 tahun lah ya. 4 tahun itu sudah mengumpulkan 41 sertifikat tanah. Belum lagi yang rencana akan mewakafkan tanahnya untuk NU. Kan banyak kemarin yang kita ngobrol itu. Sudah nanti langsung ke Gus Dullah saja sebagai ketua tim aset. Nah, itu terakhir Kiai. Ini kan tahun politik ya. Betul. Nah, tadi panjenengan sudah menjelaskan bagaimana NU seharusnya menyikapi ini. Pertanyaan saya sederhana Yai. NU politik atau politik NU? Politik NU. Politik NU. Politik kebangsaan dan kerakyatan. Sehingga kami membuat BMT. Ini sudah ada 11 BMT yang sasarannya adalah jangan sampai warga kita ini yang membutuhkan biaya modal usaha ini ngambilnya ke rentenir. Banyak warga kita yang terjerat di bank rentenir ataupun bank celurut itu, maka NU harus hadir di tengah-tengah warganya yang membutuhkan pembiayaan. Dan BMT kita alhamdulillah sudah 2 RAT, ini pun luar biasa hasilnya. Kita harus betul-betul tanggap dengan rakyat atau umat yang kita miliki. Apalagi sekarang sudah gencar-gencarnya PBNU untuk memvalidasi dan verifikasi MWC dan ranting. Ini untuk apa? Program diantaranya yang segera diluncurkan oleh PBNU adalah program keluarga maslahah. Ini makanya divalidasi itu di samping ditanyakan SK-nya juga nomor HP-nya, nomor HP ketua ranting dan sekretaris. Ini saya ikut bangga dengan PBNU yang mempunyai program yang begitu indah. Tidak hanya di dalam segi untuk merangkul dunia, tapi juga ke bawah. Ini untuk ranting MWC betul-betul nanti dibuat oleh PBNU itu punya kegiatan yang masif untuk kemaslahatan umat. Inilah yang dimaksud dengan politik NU adalah kebangsaan dan kerakyatan. Gitu. Yai, terima kasih banyak sampun rawuh di studio Gus. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa menjadi jembatan. Amin, amin. Diperluas rezeki kita dan diberikan umur panjang yang barokah. Insya Allah bermanfaat. Saya menganggap ini belum selesai. Nah, ini sepertinya masih ada yang tidak terima, yang mau jenengan sampaikan. Enggak, saya tidak terimanya kepada beliau. Masih banyak yang belum diungkapkan. Kayaknya beliau perlu ditampilkan lagi kapan-kapan.
Oke, alhamdulillah. Moga diunjuk Yai. Nggih, nggih, nggih.